saya terima kasih banget, saya salut sama Pak Ronald. Pak Ronald itu nggak terhasut, Pak. Ya. Sama uang, Pak. Terima kasih banget, Pak. Sorry ya Pak Regar, tadi saya hanya pura-pura saja. Supaya si Shirley yakin. Ya. Saya sebenarnya ingin memberitahu ke Shirley. Dan dia harus belajar untuk menghargai tentang dunia bisnis. Ya, I understand. Tapi buat Sherry belum tentu. Cila. Masih perhatian aja sama mantan barbarnya. Bahkan grup aja tuh paling dia cuman read doang. Dan yang paling parah lagi, Pak. Tadi tuh Rifki nggak masuk kelas. Kok bisa dia nggak masuk kelas? Kan tadi dia ke kampus. Dia telat dan dikunciin jadi nggak bisa masuk. Karena pas banget dosennya tadi tuh killer. Zio juga telat, dikunciin juga dia di luar nggak bisa masuk. Kompakan dah tuh berdua telat. Waduh, itu mereka nggak pada berantem kan gara-gara kompakan gak masuk kelas? Mama yang benar saja tuh Nona Ani. Nona Karin, itu betul kan? Karin, emangnya Rifki nggak ngabarin lo? Karpus Omai kenapa nggak balas lagi sih? Dari tadi gua chat nggak dibales, padahal udah di-read. Karin, jawab dong. Gue kan nanya. Lo tahu sesuatu Rifki kemana? Atau Rifki di mana gitu? Kenapa sih? Kok lo kayak tegang gitu mau jawab gue? Enggak, aduh, Pak, gue juga ini sebenarnya lagi panik, gue juga nggak tahu Rifki kemana. Dari tadi gue chat nggak dibalas, telepon juga nggak diangkat. Karin, lo gak mau jujur sama gue? Lo lagi nyembunyiin sesuatu ya? Enggak kok, enggak, mana ada. Gue tuh sebenarnya lagi lapar, makanya gue tuh gemeteran, terus gue panik juga. Udah, mending kita makan aja, ntar juga Rifki ngabarin kalian kok. Ya tapi lo gak biasanya gelagapan kayak gini, Karin. Apa gua, Pak? Aduh, jangan dong. Karin, sorry banget ya. Kayaknya gue tahu dia lagi nyembunyiin sesuatu. Jadi please, ya. Apaan, Pak? Apa isinya? Apa isinya? Pak. Jadi, Pak. Mamai Nona Karin, sebetulnya ini ada masalah apa toh? Terus kenapa ini? Kau orang punya bapak negara, dia bisa pergi berduaan sama Mr. Regar begitu? Aduh, Div, gue juga nggak tahu kenapa bisa kayak begini. Gue juga dari tadi nanya nama dia nggak dibalas. Dia doang chat gue. Udahlah, ntar juga dia ngabarin kok, udah tenang aja. Enggak, bentar Pak. Ini kok kenapa jadi dadakan kayak gini sih Pak? Kalau emang Pak Ronald mau memutuskan hubungan kontrak sama kita, ya nggak bisa dadakan kayak gini dong Pak. Lagi pula, Mr. Regar ini kan punya kontrak sahnya. Kalau begini caranya berarti Pak Ronald sudah melanggar kontrak kita dong. Saya sudah jelaskan semuanya ke dosen kamu sebelumnya, Pak Regar. Dan saya akan ganti kerugian kalian. Ini keputusannya sudah tetap. Perjanjian sewa dibatalkan. Oh, come on, Ronald. Why you do this to me? What happened? Oh, come on. Let's find win-win solution. Nah iya, win-win solutionnya kayak gimana dong Pak? Kalau Bapak cuma mau bahas untuk mengganti kerugian ya, tapi kan ada yang namanya kerugian non material Pak. Kayak kita udah mengumpulkan waktu, mengumpulkan ide-ide untuk berbisnis di sini, tiba-tiba dadakan begini nggak jadi, kan itu kerugian Pak. Sorry Pak Regar, sorry Rifki. Posisi saya juga akan sulit kalau kontrak ini diteruskan. Bentar, apa ada pihak yang menekan Bapak? Tidak ada yang menekan Pak Ronald sama sekali. Nggak ada.
Pak Ronald itu hanya cerdas memilih rekan bisnisnya. Nggak ada yang salah kan sama itu? Ya kan, Pak? Iya. Al, you did this? Yes, I did this. Lagian Ray, kalau aku ya sama anakku yang nge-build usaha ini pasti akan jauh lebih sukses dibanding kamu dan anak mahasiswa kamu. Dan satu lagi, saya sanggup loh bayar 3 kali lipat uang sewanya dibanding kalian. So, aku pikir itu keputusan bijaksana kalau Ronald bekerja sama dengan saya. Tante, bentar nih Tante. Lah, Tante pengusaha kan? Iya. Harusnya Tante ngerti dong yang namanya etika berbisnis. Kenapa kayak gini caranya? Kamu ngajarin etika bisnis sama saya. Saya udah berpuluh-puluh tahun di dunia bisnis. Kamu ini baru anak kemarin sore. Jadi jangan pernah ngajarin saya. Kasih tahu Ray, ya. Sudah. Jangan pada ribut. Nanti saya akan jelaskan duduk perkara masalahnya ya. My baby girl. Pas banget anaknya Sherry datang. Kamu ngajarin etika bisnis sama saya. Saya udah berpuluh-puluh tahun di dunia bisnis. Kamu ini baru anak kemarin sore. Jadi jangan pernah ngajarin saya. Kasih tahu Ray, ya. Sudah. Jangan pada ribut. Nanti saya akan jelaskan duduk perkara masalahnya ya. My baby girl. Pas banget anaknya Sherry datang. Oh, jadi lu buru-buru tadi hampir nabrak gua, lu mau kesini untuk melancarkan usaha licik lu, iya? Lu masih kurang puas ya? Gangguin gua sama teman-teman gua masih kurang puas? Saya nggak suka ya sama nada bicara kamu. Bicara kamu kasar sama anak saya nggak suka. Mom, it's okay. Ya, chill, nggak apa-apa. I got this. Kenapa, Ki? Kok kayak panik banget? Sewot banget. Sampai tadi nada bicaranya kayak gitu sama perempuan. Tumben. Kok jadi kayak gini sih? Itu yang namanya Giska. Kayaknya gue pernah lihat dia pas Halloween deh. Hubungan dia sama Rifki apaan ya? Apa jangan-jangan itu yang dibahas sama Okta? Aduh rese deh, kenapa sih si Okta itu nggak pernah ngebales chat gue, nggak pernah angkat telepon gue juga? Ya udah lo bareng aja sama Aldino. Duh, nggak bisa gitu, Pak. Lu bisa diam aja nggak? Biarin dia ngejelasin semuanya. Apaan sih? Nggak usah kecampur lo. Urusan gue sama nyokap gue nih. Ya, tetap aja ini masalah kita semua. Enough, guys. Ronald, why you do this? Padahal kan kamu udah ngebatalin kontrak saya. Kok kamu lakukan ini? Maaf Ray, saya hanya berpura-pura supaya Shirley yakin. Dan saya ingin merubah pola pikirnya si Shirley tentang bisnis. Buat apa kamu ngerubah pola pikir saya soal bisnis? Buat apa? Tujuan kamu tuh apa? Saya tahu banget tentang kamu Shirley. Kamu dari dulu nggak pernah berubah. Kamu selalu menggunakan segala cara untuk mementingkan diri kamu sendiri. Dan saya mau kamu paham kalau bisnis itu bukan tentang uang dan uang. Berani banget kamu ngatur hidup saya. Pakai mau ngajarin saya soal bisnis. Bisnis itu memang soal uang, Ronald. Kamu nggak ada hak untuk ngatur saya. Lagian kan kamu sendiri yang nulis nominal di cek itu. Sebesar itu kamu tulis. Mana? Udah kamu cairin? Hah? Udah kamu uangkan? Iya. Tenang, ceknya masih sama saya. Dan saya mau kamu tahu, uang yang kamu miliki tidak akan bisa membeli apapun. Karena bagi saya, membangun relasi bisnis dengan Pak Regar yang sudah berjalin bertahun-tahun, itu sangat lebih penting dan sangat berharga daripada uang yang kamu miliki.
Ingat ya Ronald ya. Kamu udah mempermalukan saya di depan umum. Saya nggak terima ya, Rey. Saya nggak terima dipermalukan seperti ini. Dan ingat ya Ronald ya, saya nggak akan pernah tinggal diam kalau saya diperlakukan seperti ini. Kamu ingat ya, saya belum selesai sama kamu Ronald. Gue nggak nyangka Giska sama nyokapnya bisa ngelakuin hal kayak gini. Gak dikejar nyokap lu, kejar lah, kasihan itu. Lu kan juga pernah ada di posisi nyokap lu kan? Maksud lo apaan? Masa harus diperjelas sih kalau lu posisinya sama kayak nyokap lu sama-sama kalah? Giska, udah Giska, mendingan kita nyamperin nyokap lo. Bahaya kalau misalkan dia sampai nyetir sambil emosi. Betul banget. Gue gak akan diem aja. Gue tunggu ya pembalasan dendam lo. Dah, makan tuh etika bisnis. Pak, waduh saya terima kasih banget, saya salut sama Pak Ronald. Pak Ronald itu nggak terhasut Pak, sama uang Pak, terima kasih banget Pak. Sorry ya Pak Regar, tadi saya hanya berpura-pura saja supaya si Shirley yakin. Saya sebenarnya ingin memberitahu ke Shirley dan dia harus belajar untuk menghargai tentang dunia bisnis. Ya, I understand. Tapi buat Sherry belum tentu. Cila, masih perhatian aja sama mantan barbarnya. Kak, lu bisa cepetan gak sih jalannya lelet banget deh ini Vespa lu? Tau gak sih, tadi tuh gua cek ya di Maps itu 20 menit nyampe ke lokasi. Ini lu 20 menit baru sampai sini. Rin, lu tuh bisa diem gak sih, Rin? Coba lu kalau masih berisik lagi, gue turun di jalan, lu mau jalan sendiri ya? Jangan dong, tega banget sih lu. Ini kan gua lagi worry sama garpu somai, makanya lu cepetan bisa gak? Gue juga worry sama dia. Makanya ayo. Kak, tadi lu lihat gak sih mobil mamanya Giska lewat kencang gitu terus sama disusul sama mobil Giska juga kayak mereka kebut-kebutan gitu, lihat gak sih? Ya enggak lah, orang gue fokus perjalanan. Kan ada banget nih orang yang ngeburu-buruin gue banget biar nyampe. Ya gimana gue gak fokus sama yang lain? Ya udah sih, nggak usah galak, kan gue cuma nanya. Ya lu gak usah galak-galak juga sama gue, orang gue cuma bilang. Buru banget. Ini drama banget sih pakai nyebur ke got segala. Iya? Perasaan gue doang deh kayaknya. Lagian ngapain sih di sini? Apaan sih? Lagi deh. Jadi siapa nih yang traktir nih? Oh, kan lo yang kalah. Enggak, gue yang paling pertama. Gak mantul banget Mak Ani. Mak Ripa kan belum makan. Masa mau diembat juga? Apaan sih lu semua? Ah, gak jelas. Ya, itu si Ripe kan gak nyentuh makanannya. Lagian dia juga udah kenyang bengong. Udah mending gue aja yang makan. Gue yang nyicip. Ntar mubazir kan sayang. Ah. Inti, kadang-kadang inti ya. Gue lagi yang kena. Gue lagi yang salah. Kenapa sih kalian tuh semua? Lu juga, Pe. Udah sih santai aja, kalem aja, slow aja gitu loh. Udah, anakmu tuh udah gede. Gak kenapa-napa, dia baik-baik aja, Ripe. Iya, Fa. Udah mendingan lo makan deh. Sahabat kecil gue ini memang begitu orangnya. Dia selalu nunjukin ke kita kalau dia tuh baik-baik aja. Tapi itu cuma pura-pura.